Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir belajar ya dalam rangka menuntut ilmu yang insyaallah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengelilingi kita. Cuman pandangan kita tidak bisa dibatasi, diberikan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di mana saja ada majelis ilmu, majelis zikir, majelis ilmu, maka disitulah para malaikat akan berkumpul. Artinya majelis ilmu agama. Kita memang tidak menyaksikan, tapi ya malaikat sedang mengelilingi kita. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan kita untuk bisa melihat wujud asli malaikat. Karena kalau kita melihat wujud asli malaikat, mungkin kita akan ketakutan. Karena tidak pernah kita bayangkan. Sebagaimana Nabi dulu ketika pertama kali melihat Jibril dalam bentuk yang aslinya. Nah, oleh karena itu bergembiralah kita kalau kita semua ini berada pada majelis ilmu, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita ketika kita berada dalam majelis ilmu. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita kepada kebenaran, Nabi yang telah membimbing kita mendapatkan cahaya Islam ini, Nabi yang dengan segala bentuk pengorbanan beliau, ya mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan nyawa beliau untuk mendakwahkan agama ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Sekarang kita melanjutkan kembali pada pelajaran yang ke-31 ya. Wafatu Khadijah zuwaju Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhunna. Ad-dars wahid wa salasun. Wafatu Khadijata zuwaju Saudata wa Aisyata radhiyallahu anhunna. Al-awwal fi sanatil ashirati minan nubuwati tuwuffiyatis sayyidatu Khadijatu fahazina 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huznan syadidan li'annaha kanat tuhibbuhu wa tamna'u anhu adha Quraishin. As-sani
fatazawwaja ba'da wafatiha bisaudata ba'da an tuwfiya anha zawjuha wa kanat qad amanat billahi wa rasulihi wa khalafat aqaribaha as-salis wa ba'da syahrin aqada ala Aisyata binti Abi Bakrin As-Siddiq wa hiya fi sabi'ati min umriha ar-rabi' wa lam yatazawwaj bikran ghairaha wa dakhala biha fil madinati. Baik ya, saya jelaskan. Jadi pada setelah datangnya utusan dari Najran ya, kemudian pada tahun ke-10 daripada kenabian meninggallah Sayyidah Khadijah. Lalu ketika beliau meninggal, Nabi sangat sedih atas meninggalnya beliau ya. Kenapa? Li'annaha kanat tuhibbu, karena Khadijah itu sangat menyayangi Rasulullah. Pokoknya Khadijah itu istri yang idaman suami, istri yang sangat penurut kepada suaminya. Meskipun ya Khadijah ya ketika menikah dengan Nabi usianya sekitar berapa tahun selisihnya? Ya, berapa? Yang lalu kan 15 tahun. Lebih tua Khadijah 15 tahun. Usia Nabi ketika itu 25 tahun, ya. Khadijah istrinya berusia 40 tahun. Jadi terpaut usianya 15 tahun. Ya. Dan Khadijah ketika itu adalah seorang janda, bukan gadis. Bayangkan, Nabi ketika itu masih muda, terpercaya, jujur, tampan lagi, ya, soleh lagi. Lalu kemudian menikah dengan seorang janda. Bayangkan. Dan dia bukan sembarang janda, tapi dia adalah wanita yang soleha. Nah, begitu ya. Nah, maka ketika menikah dengan Khadijah dan ketika Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Khadijah adalah istri yang selalu membela beliau, bahkan menghalang-halangi orang-orang Quraisy untuk menghina beliau, menyakiti beliau. Kenapa? Karena Khadijah ketika itu adalah wanita yang paling terhormat di kota Mekah. Dia seorang pedagang, seorang yang kaya raya dan disegani oleh penduduk Mekah ketika itu. Ya, dan dia tidak pernah dikenal sebagai orang yang wanita yang nakal ya, itu Khadijah. Khadijah itu luar biasa. Ya. Nah, ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah, harta yang dimiliki oleh Khadijah itu habis untuk apa? Untuk di jalan dakwahnya Rasulullah. Ketika pertama menikah dengan Nabi, Khadijah orang yang kaya. Setelah meninggal, beliau tidak punya apa-apa lagi. Semua hartanya habis untuk mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ya. Itu Khadijah. Nah, maka Nabi SAW sangat bersedih, huznan, ya, syadidan, dengan kesedihan yang sangat-sangat sedih, kesedihan yang sangat dalam, karena ditinggal oleh istri yang sangat beliau cintai betul, yang selama ini membela beliau. Li'annaha kanat tuhibbuhu, karena selama ini Khadijah telah sangat menyintai beliau. Wa tamna'u anhu adza Quraisy, dan menjadi tameng bagi Nabi dari gangguan orang-orang Quraisy ketika itu.
Ya. Yang kedua, ya, setelah Nabi ditinggalkan oleh Khadijah, fatazawwaja ba'da wafatiha bi Saudata ba'da an tuwfiya anha zawjuha. Maka kemudian setelah meninggal Khadijah dalam waktu kurang lebih sebulan ya lamanya, Nabi kemudian menikah dengan Saudah, namanya Saudah binti Zam'ah. Dia seorang wanita bangsawan. Beliau ini, Saudah ini berhijrah ke Habasyah, salah satu orang yang berhijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua bersama suaminya dulu. Ini Saudah. Tapi kemudian ya, setelah berhijrah suaminya meninggal di sana. Ya. Dan ketika kembali ke Mekah, ya keluarganya seolah-olah ya tidak ada yang mau mengurusnya, maksudnya tidak peduli dengan dia. Dan Saudah juga tidak mau menikah dengan orang-orang, istilahnya orang-orang yang dari istilahnya apa ya, levelnya di bawah, maksudnya orang-orang yang bukan kalangan-kalangan bangsawan ketika itu. Maka kemudian Rasulullah SAW ya menikahi beliau ya dengan Saudah. Wa kana qad amanat billahi, ya, karena Saudah adalah orang yang pertama kali beriman, ya maksudnya yang di awal-awal juga beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, maka Saudah itu salah satu di antara ummul mukminin, ya, ibunya orang-orang beriman. Jadi semua istri Nabi itu ketika menikah dengan Nabi maka disebut dengan ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Dan tidak boleh ada yang menikahi istrinya Rasulullah setelah Rasul wafat. Haram hukumnya umat Islam menikahi istri Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah, ya. Karena dia adalah ibu daripada orang-orang beriman, ibu kita, ya. Jadi ibu kita orang beriman, ibu kita adalah istrinya Rasulullah SAW, ya. Nah, wa ba'da syahrin aqada ala Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq. Setelah sebulan ya menikah dengan Saudah, maka beliau menikah lagi dengan Aisyah, ya. Menikah dengan Aisyah ini bukan karena beliau ini dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan Nabi itu semuanya itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan beliau sendiri, ya. Bayangkan ketika itu Aisyah usianya baru 7 tahun. Ya, ketika itu di Mekah. Setelah hijrah ke Madinah baru hidup serumah dengan beliau, ya. Dan Nabi tidak pernah menikah dengan ya seorang gadis pun kecuali dengan Aisyah. Semua istri beliau adalah janda, ya begitu, yang pernah sudah menikah dengan orang lain. Dan Nabi itu ya punya anak, dan istri-istri beliau itu yang janda-janda itu rata-rata ada janda yang sudah tua, bahkan ada istri beliau itu sudah dinikahi umurnya 60-an tahun. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya banyak. Tapi hebatnya Rasulullah itu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ya. Nah, maka kemudian kalau kaum muslimin ya tidak boleh istrinya itu 9. Itu khusus bagi Nabi saja. Kalau laki-laki beriman dibatasi sampai 4 saja. Itu pun harus berlaku adil. Makanya ketika hijrah, ketika turun ayat tentang pernikahan itu, maka ya, ada sahabat yang istrinya sampai 10. Lalu Nabi Allah memerintahkan supaya menceraikan yang 6-nya, sisakan yang 4 saja. Begitu. Itu batasannya. Tapi menikah sampai 4 itu dia bukan wajib hukumnya, dia hanya boleh saja, ya. Nah, maka lebih dianjurkan adalah ya cukup 1 saja kalau tidak bisa berlaku adil, ya. Nah, itu ya. Nanti kalian akan pelajari nanti fikih rumah tangga, ya, nanti akan dipelajari. Baik, anak-anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya menikah dengan Saudah, menikah dengan Aisyah, itu bukan keinginan beliau sendiri, ya,
tetapi memang itu bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada juga wanita-wanita yang mau datang bertemu dengan Rasulullah, mau dinikahi, tapi Nabi tidak mau. Gitu. Seandainya Nabi mau, ya nikah, kan begitu. Tapi semua istri-istri Nabi itu, ya Allah sendiri yang telah memilihnya menikah dengan ini, menikah dengan ini. Gitu ya. Ya. Baik, anak-anak sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.